Apa yang kamu lakukan? Ertua, 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 ada apa denganmu? Bangun, bangun. Ertua, kamu kenapa? Mimpi buruk lagi? Tidak. Kamu tidak apa-apa? Kalau tidak apa-apa, cepat bangun. Ayo bersiap-siaplah. Kamu cepat. Siang ini kamu harus mentraktir Yesue makan. Cepat bangun. Apa? Kapan aku setuju untuk mentraktirnya makan? Aku baru saja membuat janji dengannya untukmu. Kenapa kamu melakukan itu? Kalian berdua itu sepasang kekasih, tentu saja harus saling bertemu. Ingat ya, poin yang paling penting. Kamu foto berdua dan unggah ke Weibo. Aku tidak mau pergi. Ertuo, kamu bisa kuliah ke luar negeri atau tidak, semua tergantung pada acara ini. Lagi pula Yesue tidak seperti yang kamu katakan. Dia itu munafik. Baiklah, dia munafik atau berdarah dingin, tapi ini adalah sebuah pekerjaan. Kamu sudah tanda tangan kontrak, jadi kamu harus menepati janji, iya kan? Intinya pamerkan kemesraan supaya viral. Nanti aku akan mengantarmu pakai mobil. Cepat bangun, ayo siap-siap. Nanti aku datang lagi. Tangli, aku benar-benar tidak mau pergi. Jangan suruh aku pergi. Ertuo, aku serius. Cepat turun dari mobil. Cepat sana, ada saja. Cepat sana, sudah terlambat. Sana, cepat turun. Ambil foto, pamer kemesraan, unggah ke Weibo ya. Sana cepat. Anak baik, anak baik. Aku pergi dulu ya. Dadah. Maaf, tadi aku salah jalan, jadi terlambat. Kamu terlambat 11 menit. Waktumu tinggal 49 menit. Ayo jalan. Halo, silakan dinikmati. Makanlah. Disuruh makan, langsung makan. Kamu benar-benar tidak sungkan. Kamu yang bersikeras ingin traktir. Kata siapa aku yang bersikeras? Itu Silly. Ada apa? Ambil foto dan unggah ke Weibo. Apa itu ada di kontrak? Benar. Di kontrakku nggak seperti itu. Kamu... Ertuo? Ertuo? Astaga, Ertuo. Aku sangat merindukanmu selama ini. Sudah bertahun-tahun sejak kita lulus, kenapa kamu masih sependek ini? Tidak bertambah tinggi sama sekali ya? Ertuo,
Kita memang tidak pernah bertemu, namun aku sudah mendengar beberapa hal mengenai keadaanmu. Karena ada keluhan dari orang tua murid, kamu jadi kehilangan pekerjaan di TK. Apa kamu sudah temukan pekerjaan? Biar aku beri kamu sedikit uang. Arto, waktu sekolah dulu lihatlah betapa populernya dirimu. Kenapa sekarang jadi? Aku merasa sedih melihat keadaanmu. Lu, sudah lama tidak bertemu ya. Kamu masih sangat pintar berbicara. Oh ya, Arto, aku juga dengar dari mereka, kamu mau ke Jepang untuk jadi aktris film dewasa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengambil langkah ini, Arto? Pengisi suara. Itu pengisi suara. Sudah kuduga. Lu, aku masih mau makan. Bagaimana kalau kita mengobrol lagi nanti saja? Arto, waktu sekolah dulu aku selalu cemburu padamu. Aku menganggapmu sebagai sainganku. Namun kalau dipikir-pikir sekarang sungguh lucu. Waktu itu kita semua masih anak-anak. Lihatlah wajah bulat kecilmu ini, masih sangat menggemaskan. Aku sangat menyukainya. Orang ini siapa? Beraninya dia meremas wajahmu seperti ini. Nanti bisa rusak. Nanti bisa timbul keriput. Kamu adalah Dia adalah pacarku. Halo, namaku Chang Yilu. Situs web Xiaomi. Sikapmu sangat gak sopan. Apa kamu tahu? Kakak ini, apa ingin bergabung dengan kami? Aku? Tidak, kalian makan saja. Lain kali, jangan berhubungan dengan orang aneh. Apa kamu mengerti? Oh iya, aku masih ada jadwal siaran langsung. Aku pamit pergi dulu, Arthur. Silakan nikmati makanannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu. Terima kasih untuk hari ini ya. 1 jam sudah berlalu. Ayo kita ambil foto. Sebentar Bukankah saja. tadi sudah? Foto yang tadi mungkin kurang bagus hasilnya. Bagaimana kalau kita foto ulang sekali lagi? Ayo berfoto. Di sini saja. Sudah selesai. Terima kasih. Kamu pulang naik apa? Rumahku agak jauh. Gaya hidup ramah lingkungan cocok untukmu. Ada urusan. Tidak ada urusan. Kamu sudah
sudah pulang. Makan kali ini memakan waktu yang lama sekali ya. Sepertinya kalian cukup rukun. Ada apa denganmu? Aku pulang dengan mengendarai sepeda selama lebih dari 3 jam. Untung saja aku memang sering bersepeda. Kalau tidak, aku pasti sudah mati lemas di jalan. Jaraknya lebih dari 20 km. Kamu naik sepeda? Apa Yusua tidak bilang mau mengantarmu? Dia mengantarku. Dia itu sungguh tidak tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan lembut. Apa kamu tahu? Dia seperti dirasuki iblis. Sekali makan menghabiskan uangku lebih dari 500 yuan. Hatiku rasanya berdarah. Aku tidak mau tahu. Aku rela berkorban mentraktir makan hanya demi acaramu. Minta tim produksi mengganti biayaku. Baiklah, sekarang minum dulu supaya marahmu mereda. Asalkan kalian berdua bisa bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan acara ini, semua permintaanmu pasti kukabulkan. Bagaimana? Begitu baru benar. Anak baik. Fotonya sudah diambil belum? Oke, jangan lupa diunggah ke Weibo ya. Sekarang aku pergi dulu. Nanti aku masih ada acara makan bersama. Kalau kamu lapar, jangan lupa untuk memesan makanan sendiri. Pulanglah lebih awal. Oke, jangan lupa unggah ke Weibo. Aku menyayangimu. Halo, Latihan. Ertuo, sudah sampai mana? Latihan. Maafkan aku ya. Hari ini aku tidak bisa pergi untuk mengajarimu. Ada apa? Apakah ada masalah? Apakah ada yang bisa kubantu? Tidak apa-apa. Aku cuma merasa terlalu lelah saja. Bagaimana kalau lain hari saja? Maaf ya. Tidak apa-apa. Nanti kita buat janji lagi. Iya. Baiklah. Aku tutup dulu teleponnya. Ayo, mari bersulang untuk kerja sama kita lagi. Bersulang. Bersulang. Kamu sudah nonton episode pertamanya? Sudah. Tanggapannya sangat antusias dan sangat bagus. Ini semua berkat jasa Nona Tang. Ayo, aku bersulang untukmu. Baiklah, Pacang. Perkataan Pak Acang sangatlah benar. Namun hari ini, minum terus dengan asistenku rasanya kurang menarik. Biarkan aku bersulang untuk semua. Aku yang akan meminumnya. Aduh. Hari ini aku sangat merasa senang. Tapi, Li, kamu gak usah bantu menahanku minum. Kak Sengmu ini sudah bukan lagi orang yang langsung pingsan dalam segelas seperti dulu. Aku sekarang dijuluki sebagai peminum 1000 gelas yang tidak pernah mabuk. Kamu ini. Coba kamu ingat-ingat kembali waktu sekolah. Kapan kami tidak menyeretmu saat keluar? Kami selalu menyeretmu keluar. Kamu mabuk padahal minumnya cuma 1 tutup botol. Benar, kita sudah lulus sekian lama. Aku juga sudah berubah dari yang dulu minum sebotol menjadi peminum yang gak pernah mabuk sekarang. Kalau kamu juga sama. Berubah dari gadis kecil yang ceroboh menjadi wanita karir yang tangguh seperti sekarang ini. Tapi kamu juga jangan memasang wajah masam. Jangan selalu berwajah masam dong.
Apa sih? Jin yang lainnya juga diam-diam membicarakanmu. Sangat ketat. Dan terus terlalu keras. Benar-benar nggak peka. Isinya bekerja doang. Begitu ya? Itu artinya mereka semua memang kurang sibuk saja. Kalau tidak, bagaimana bisa mereka punya waktu untuk bergosip? Tapi aku tahu kamu nggak seperti itu. Sudah pulang. Sepanjang malam ini kamu kemana saja? Kamu sudah bangun? Aku lembur. Aduh, rasanya lelah. Aku mau mandi dulu. Kamu sedang apa? Perusahaanmu menyuruh lembur tengah malam sambil berpesta ya? Bajumu juga sampai kusut begini. Kerahnya juga sangat rendah, bahkan sampai... Ih, parfummu ini juga bukan yang biasa kamu pakai. Di badanmu juga tercium bau alkohol. Lagi pula Li, lipstikmu ini bisa bertahan semalaman untuk tidak luntur sama sekali. Terlihat sangat alami dan kemerahan. Jadi, semalam itu kamu sebenarnya lembur dengan siapa? Tentu saja bersama Pak Yu. Serta teman-teman yang lain. Oh, kamu sudah bekerja keras. Lalu, apakah lingkungan kantor kalian dipenuhi dengan nuansa warna merah muda yang sangat romantis? Sebagai seorang gadis, bisa tidak kamu menjaga citramu sedikit? Kamu kan belum gosok gigi. Sana, gosok gigi cepat. Ih, bau. Tangli, biar aku memberitahumu. Walau pengalaman cintaku kurang, pengalaman teoritisku sangat memadai. Komik dan novel remaja semacamnya sebagian besar sudah kubaca. Aku paham semua trik klise ini. Lihat aku ini adalah Wang Yuyan di dalam percintaan. Apa kamu tahu siapa itu Wang Bisa Yuyan? tidak berhenti? Tolong ya, kecerdasanmu itu kamu gunakan di acara itu. Bisa-bisa aku mati berdiri. Lalu, coba kamu lihat Yesue yang kamu carikan itu. Aku bisa bertahan sampai sekarang pun. Aku juga sudah berusaha sekuat tenaga. Coba aku turunkan dia untukmu ya. Tidak perlu. Tidak butuh. Tidak. Tidak searah. Baiklah, kamu telah menderita demi bisa berkuliah di luar negeri. Kamu bersabarlah ya. Anak baik, sudah sana cepat gosok gigi sana. Mau apa? Aku cuma lihat sebentar. Terus aku mau mandi. Nanti acara syutingnya terlambat. Ayo cepat. Halo? Baik. Baik, aku mengerti. Akan kusampaikan. Bos, Pak Yu bilang ada perubahan waktu. Dia memintamu untuk pergi syuting acara besok. Bos, aku sudah menonton acara itu. Hanya belum berani bertanya padamu. Siapakah gadis itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Atau mendengar kamu menyebutnya? PR tua. Warganet semua sepakat. Kalian adalah pasangan paling kuat. Benar-benar seperti pasangan yang serasi. Apa akhir-akhir ini kamu punya banyak waktu luang? Tidak. Tidak.
Halo semuanya, aku PR Tuo. Belakangan ini aku sedikit sibuk, namun hari ini aku akan kembali membacakan Rebecca dari Sunnybrook Farm untuk kalian semua. Saat Rebecca menceritakan apa yang terjadi, Paman Gary terus saja terbatuk-batuk. Dia bergerak-gerak gelisah di atas kursinya. Apakah kamu bersedia memerankan karakter sang ibu? Tolong buatkan aku secangkir teh panas lagi. Jimmy Mia. Ertua, ayo cepat ganti baju, ayo ikut pergi, ayo ke mall. Ayo, ayo. Aku tidak mau pergi. Kenapa? Badanku hari ini sakit semua karena bersepeda kemarin. Aku baru diberitahu Pak Yu, jadwal syuting lusa telah dimajukan menjadi besok. Cepat beli beberapa baju baru, ayo. Tunggu, kenapa bisa dimajukan? Ada sedikit masalah komunikasi. Ayo sana cepat. Ayo cepat. Tidak. Ih, dasar pemalas. Ayo cepat sedikit. Waktunya sangat mendesak. Ayo cepat. Persiapan wawancaranya sudah siap? Sudah. Aku sudah menyampaikan banyak materi. Kemarin aku sudah menyusunnya. Ku centang pada mereka yang memiliki kualitas suara yang bagus. Namun, memang belum ada yang benar-benar pas. Mencari seorang yang memiliki kepekaan pada nada mutlak sangatlah sulit. Baiklah, mulai wawancaranya tepat di sore hari. Baik, nanti akan aku warnai setelah wawancara selesai. Bos, bukankah Pak Yu bilang bahwa dia sudah bisa mendengarnya? Ayo kita lihat ke toko ini. Selamat datang. Apakah ada yang bisa kubantu? Ini. Padukan dengan celana ini. Ambilkan ukurannya, biarkan dia mencobanya. Selera Anda sangat bagus. Setelan ini model koleksi terbaru dari toko kami. Baru saja tiba kemarin. Oh. Cobalah. Sudah cukup. Kamu boleh pergi. Sebelah sini. Selanjutnya, nomor urut 5 Chen. Halo semuanya, aku adalah Dr. Chen. Kamu sebelumnya bekerja sebagai penata suara di studio audisi Weita? Iya, tentu saja. Aku baru pulang dari Amerika pada awal tahun ini. Sebenarnya pekerjaan di sana sangat bagus, peluangnya pun banyak. Bos di sana bahkan sudah memutuskan untuk mempromosikan menjadi direktur audisi pada tahun depan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebagai seorang yang patriotik sepertiku, akhirnya akan mengabdi pada tanah air sendiri. Baiklah. Selanjutnya kamu akan mendengarkan 2 bagian musik. Silakan kenakan penyuara penjelmaanmu. Lalu setelah mendengarkannya, beritahu perbedaannya. Baik, nggak masalah. Aku ingin bertanya sebentar. Apakah semua peserta audisi diuji menggunakan musik yang seperti ini? Aku rasa kalian bisa menambahkan sedikit lagi tingkat kesulitannya untukku. Kalau begitu aku akan mulai. Bagus, auramu langsung keluar. Tapi kenapa rasanya ini tidak seperti gayaku, malah terlihat seperti gayamu? Mana ada, setelan ini memang bagus sekali untukmu. Atasan ini harganya 2.000-an lebih, celananya 1.000-an lebih. Setelan baju ini sangat cocok untuk Anda. Pakaian di sini adalah edisi terbatas. Pasti tidak akan ada orang lain yang menyamai pakaian Anda. Aku lihat-lihat dulu. Hei, Ertua ternyata juga datang ke sini untuk beli baju. Di mana pacarmu? Sedang ada urusan. Nona Chang, Anda datang. Kami punya model baru yang baru saja tiba. Di antaranya sangat cocok untuk Anda.
Aku lihat setelan yang sedang dikenakannya itu cukup bagus. Ertuo, apa kamu membelinya? Tidak. Benar. Membeli baju di mall itu kan sangat tidak menguntungkan. Yang menguntungkan itu kalau membelinya di Taobao. Sudah selesai. Musiknya sudah selesai. Tolong katakan perbedaannya. Ini sudah selesai. Lagunya bagus. Aku sampai dibuat terbuai olehnya. Sebenarnya perbedaan ini sangatlah halus. Sepertinya ada sedikit masalah pada permainan alat musik selo di bagian yang kedua. Berdasarkan penilaian profesionalku, seharusnya pada saat di stem itu, nadanya nggak diatur dengan posisi paling akurat yang menyebabkan perpindahan nada naik turun. Di birama ketiga, ya itu menjadi nggak pas. Tentu saja, frasa di bagian yang pertama ini sangatlah utuh. Nggak ada masalah apapun. Lalu permainan biola di bagian yang kedua itu juga sepertinya terdapat sedikit masalah kecil. Tadi aku sungguh terlalu terbuai. Aku nggak nyangka kedua frasa itu ternyata sangat pendek. Sebelum aku sadar, ini sudah berakhir. Boleh aku mencobanya satu kali lagi? Setiap peserta wawancara hanya diberikan satu kali kesempatan. Kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, wawancaramu sampai di sini. Silakan pergi. Apa-apaan kamu ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku adalah teman lamanya Ertuo. Kalau Ertuo tidak jadi membelinya, berikan padaku. Tiba-tiba muncul. Siapa bilang dia tidak beli? Ertuo siapa ini? Chang Yilo. Chang. Oh, dia tuh orang yang ada di foto kelulusan kalian. Yang matanya kecil, hidungnya pesek, dagunya bulat, dan alisnya tipis. Oh, ya ampun. Pasti menghabiskan banyak uang untuk operasi ini ya. Astaga. Kamu ini muncul dari mana? Apa urusannya denganmu? Kamu yang akan membelikan baju ini untuknya? Kalau tidak jadi, lepaskan. Siapa bilang tidak membelinya? Pelayan, tolong bonnya. Hei, Li, aku merasa kalau baju ini sepertinya tidak cocok untukku. Apa yang tidak cocok? Kalau tidak cocok, kita gunting dan jadikan pembalut. Aku lebih senang begitu. Pelayan, tolong bonnya. Baik. Dijadikan pembalut. Aku punya teman yang kerja di studionya Yushui. Dia bertemu dengannya setiap hari. Mereka semua bilang kalau Yushui sama sekali tidak punya pacar. Entah bagaimana ada seseorang yang tiba-tiba saja menjadi pacarnya Yushui. Urusan kami berdua tidak perlu kamu ikut campur. Kecuali kalau kamu itu pacar rahasianya. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada satupun orang di sekitarnya yang tahu? PR Tuo, 2 hari lagi mereka ada acara reuni teman sekolah. Diwajibkan membawa pasangan. Namun Yushui hanya daftarkan 1 orang. Kamu pasti tidak tahu kan? Pacarmu merasa kalau kamu itu tidak pantas. Punya wajah asli, memangnya kenapa? Aku sudah lelah mencoba baju, aku tidak mau bicara denganmu. Ertuo, sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Semua orang sudah bisa melihatnya. Ini semua demi kebaikanmu. Chang Yilo kan? Aku peringatkan ya, tolong jaga ucapanmu. Yusui itu memang pacarnya Ertuo. Kami semua tahu itu. Baru saja Ertuo bilang kalau dia mau menghadiri reuni sekolah Yusui, makanya beli baju baru. Kenapa? Kamu keberatan? Benarkah? Iya. Baiklah, kamu datang saja sana. Kita lihat dia merasa kamu mempermalukannya atau tidak. Sudah, sana pergi. Ertuo itu cantiknya alami dari lahir, tidak sepertimu, wajahmu palsu. Dasar munafik. Kenapa kamu banyak omong sekali? Apa urusannya denganmu? Terus apa urusanmu mengatur? Omongannya ramai sekali, tapi apa kamu punya uang ya? Pengeluaranku belakangan ini melebihi batas. Bagaimana cara kita beli? Kita harus pertahankan harga diri kita. Lagi pula aku juga tidak punya uang. Iya, saya pakai kartu kredit. Kak, Setelah didiskon menjadi 2.980 yuan, tolong masukkan kata sandinya. bukannya tadi kamu bilang 2000-an lebih? 2.980 itu juga terhitung 2.000-an lebih.
Jadi dibeli atau tidak? Kenapa kamu lamban sekali? Dia mau menggesek kartunya. Kenapa buru-buru? Tangli. Bagaimana kalau kita kembalikan saja baju seharga 2.980 yuan ini? Kamu sudah pakai bajunya keluar dari toko baju itu. Bagaimana mengembalikannya? Aku belum melepaskan label harganya. Sudahlah. Besok kamu pakai saja setelan itu untuk syuting. Setelah selesai syuting, biayanya pasti akan digantikan. Bukankah yang seperti itu tidak baik? Nah, tidak apa-apa. Anggap saja kita sedikit memeras Yusang. Lalu, bagaimana dengan reuni teman sekolahnya Yesue? Kamu menyetujui dengan begitu cepat kepada orang itu. Mana mungkin dia mau membawaku ke sana? Karena saat itu auranya si wajah plastik itu benar-benar arogan. Hidung palsunya itu bahkan hampir menusuk ke wajahmu. Tadi rasanya memang sangat puas. Teramat sangat puas. Iya. Namun, sekarang kita harus bagaimana? Coba kamu pergi tanya pada Yesue. Siapa tahu dengan tingkah imutmu dan sedikit bermanja-manja dia akan mengajakmu. Aduh, tidak bisa. Perutku sakit. Aku mau ke toilet sebentar. Kamu perjuangkan sendiri ya. Sudah sana cepat. Aduh. Dasar Li jelek, kamu ini benar-benar akan mencelakaiku. Halo Ibu, ada apa? Ertuo, apa kamu masih membawakan cerita di internet? Hah? Tidak bisakah kamu menjadi guru TK saja dengan baik? Ibu, yang kulakukan itu bukan membawakan cerita, itu... Apakah ada masalah? Tentu saja ada, dan ini masalah serius. Apakah kamu masih ingat dengan sepupu laki-laki dari teman keponakan dan kakaknya Bibi Chang di sebelah? Dia pernah menghadiri pesta ulang tahunmu pada saat kamu berumur 7 tahun. Waktu itu kalian meniup lilin bersama-sama. Fotonya itu bahkan masih aku simpan. Matanya sipit, kulitnya bersih, dia merupakan anak yang mudah disukai. Aku tidak mengingatnya. Katakan saja langsung kalau ada urusan apa. Jadi begini ceritanya. Sebelumnya dia berkuliah musik di luar negeri. Sekarang dia kembali ke tanah air. Kalau ada waktu kalian bertemulah. Bisa dibilang kalian sama-sama seniman. Pasti ada bahasa yang sama untuk diperbincangkan. Tunggu dulu. Seniman apa maksud Ibu? Aku... Kenapa Ibu mulai lagi? Apa maksudmu kenapa? Kuperingatkan kamu ya. Kamu tidak boleh mencari orang sembarangan. Kamu mirip ayahmu yang tidak bermoral. Videomu semuanya sudah aku tonton. Kamu ini masih ingin menikah atau tunggu tidak? Sebentar. Aku sudah punya pacar. Apa? Apa benar si tukang kayu itu? Aku tegaskan, aku tidak setuju. Kalau kamu macam-macam, aku datang ke tempat. Mau rekaman ya? Ibu, aku harus pergi rekaman dulu sekarang. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang. Aku sibuk. Nanti aku telepon lagi ya. Para penonton sekalian, selamat datang di tema khusus luar ruangan. Cinta sedang berkembang, kencan mendebarkan di taman hiburan. Selanjutnya keempat pasangan kekasih akan melalui cara undian untuk memilih wahana kencan mendebarkan mereka. Pertama-tama kita undang pasangan berbeda usia dari kelompok pertama, Chen Kai dan Chin Xiue, untuk mengundi wahana kalian. Sungguh sangat dinantikan. Wahana seperti apa yang mereka dapatkan? Komedi putar. Komedi putar? Sungguh sangat mendebarkan. Kapal perompak. Semoga kalian beruntung. Wahana luncur. Ini benar-benar sebuah wahana yang sangat mendebarkan. Baik, kelompok keempat pasangan berbeda tinggi, Yeshua dan Peertul. Wahana seperti apa yang mereka dapatkan? Mari kita tunggu dan lihat. Apa itu? Rumah hantu. Rumah hantu?
Melihatmu sesemangat ini, apa kamu tidak takut? Tidak, aku tidak pernah ke sana, makanya aku penasaran. Sungguh tidak tega untuk memberitahukannya. Rumah hantu bertema makam kuno ini adalah wahana dengan teriakan tertinggi di seluruh taman hiburan ini. Baiklah, sekarang mari kita persilakan keempat pasang kekasih untuk berangkat. Menyelesaikan bagian kencan mendebarkan mereka. Baik, ayo berangkat. Apa kamu benar-benar tidak takut? Apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah sering menonton film hantu. Hal semacam ini hanya sebuah masalah sepele bagiku. Astaga! Aku belum bergerak. Oh, Kalau ingin menolong mereka, harus menjawab 3 soal dari hantu. Kak, aku orang sendiri, jangan menakutiku. Kalau begitu untuk apa aku di sini? Pemirsa sekalian, kami secara diam-diam telah memberikan beberapa pertanyaan kepada masing-masing pasangan. Jawabannya tersembunyi di dalam wahana kencan mereka. Bisakah mereka menyelesaikan misinya dengan lancar? Mari kita tunggu dan lihat. kamu tidak takut? Menurutmu apakah nanti akan ada perangkat jebakan atau sesuatu yang tiba-tiba muncul mengejutkan? Nanti jangan sampai merusak perangkat jebakan milik mereka kalau nanti sampai... Ikut aku. Jangan lari sembarangan. Jangan terlalu banyak bicara. Kamu menakut-nakuti dirimu sendiri. Aduh.不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最
平的发生在此刻。